Halo semuanya, selamat berjumpa kembali dengan Ibu Tinar di materi pelajaran bisnis retail, masih dalam pokok bahasan yang sama, yaitu tentang topik bagaimana mengupayakan dan untuk mempertahankan pelanggan retail. Oke, kita coba memahaminya. Dalam menjalankan usaha bisnis retail, agar usaha bisa berjalan sukses, maka seorang pengusaha hendaknya mampu menarik dan mempertahankan para pelanggannya agar pembeli membeli di tokonya. Pelanggan adalah semua orang yang menuntut pengecer untuk memenuhi suatu standar kualitas tertentu, sehingga akan memberikan pengaruh pada performa manajemen usaha retail. Menarik pelanggan menjadi sebuah cara yang dilakukan terutama oleh bagian pemasaran retail, terutama untuk mendapatkan pelanggan yang baru. Dengan bertambahnya pelanggan, usaha retail akan mendapatkan keuntungan serta tercapainya target penjualan. Dengan kata lain, pelanggan merupakan bagian yang sangat penting bagi perkembangan usaha retail karena dapat mempertahankan kelangsungan hidup dan bertahannya usaha toko retail. Berikut ini dijelaskan mengenai pedoman untuk mempertahankan konsumen. Yang pertama adalah karakter pelanggan. Karakter pelanggan adalah sebagai berikut. 1. Pelanggan adalah orang yang tidak tergantung pada kita, tetapi kita yang tergantung kepadanya. Jadi bukan pengusaha yang bukan pelanggan yang tergantung kepada toko, tapi toko lah yang tergantung kepada pelanggan. Oleh karena itu, kita harus memberikan pelayanan yang terbaik kepada pelanggan, supaya pelanggan tidak meninggalkan toko kita. Yang kedua, pelanggan adalah orang yang membawa kita kepada apa keinginannya. Jadi, seorang penjual jangan buat keinginanmu, jangan buat seleramu, tapi buatlah selera pelanggan dan keinginan pelanggan. Ketiga adalah pelanggan, tidak ada seorang pun yang pernah menang beradu argumen dengan pelanggan. Kadang seorang penjual senang sekali jika dia bisa mengalahkan argumen pelanggan. Yang benar adalah pelanggan itu harus selalu menang dalam setiap adu argumen. Yang keempat adalah pelanggan adalah orang yang teramat penting bagi perkembangan usaha retail. Tanpa pelanggan, usaha retail itu tidak ada apa-apanya. Yang kedua adalah jenis-jenis golongan pelanggan. Pelanggan yang pertama adalah disebut dengan pelanggan internal, yaitu pelanggan merupakan orang yang berada dalam perusahaan dan memiliki pengaruh pada perkembangan pekerjaan atau usaha retail. Misalnya setiap pokok bagian, misalnya bagian produksi dan bagian personalia, itu merupakan satu hubungan di mana bagian produksi sangat membutuhkan pelayanan yang diberikan oleh bagian personalia. Itu disebut dengan pelanggan internal. Kalau kita misalnya di sekolah, majelis guru sangat membutuhkan pelayanan daripada TU, tata usaha. Jadi pelanggan tata usaha itu adalah guru, peserta didik, dan orang tua. Itu disebut dengan pelanggan internal. Sedangkan pelanggan perantara adalah pelanggan yang bertindak atau berperan sebagai perantara, bukan sebagai pemakai akhir produk. Jadi di sini pelanggan tidak menggunakan produk, tetapi dia hanya merupakan perantara antara produsen dengan konsumen. Ini kalau di bidang retail, ini seperti grosir, pedagang besar, agen usaha retail atau pedagang atau kios. Yang berikutnya adalah pelanggan eksternal, yaitu pelanggan yang menjadi pemakai akhir produk yang kita jual. Pelanggan eksternal merupakan orang yang membayar untuk menggunakan produk yang dihasilkan. Jadi pelanggan eksternal itu adalah pelanggan yang terakhir yang memakai produk yang kita jual. Jadi dalam hal ini kita harus memberikan pelayanan yang memuaskan kepada mereka supaya mereka tetap
membeli produk yang kita jual. Jangan sampai pelanggan yang kita punya meninggalkan toko kita, seperti itu. Kita akan membahas tentang manfaat kepuasan pelanggan. Jika seseorang pelanggan berbelanja dan merasa puas, tentu produk serta pelayanan bisnis retail, maka muncul beberapa manfaat. Oleh karena itu, kita sebagai penjual harus tetap menjaga bagaimana pelanggan kita tetap merasa dipuaskan. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam memberikan kepuasan kepada pelanggan. Mari kita perhatikan slide berikut. Yang pertama adalah pendapatan. Efek kepuasan pelanggan setelah berbelanja di toko retail akan membuat kinerja usaha retail meningkat dan memberikan keuntungan untuk menjaga kelangsungan hidup usaha retail. Jadi jika banyak orang berbelanja di toko kita, manfaatnya kepada kita adalah menimbulkan pendapatan atau keuntungan. Tentu setiap usaha yang ada di muka bumi ini mengharapkan mendapatkan keuntungan. Untuk itu, mari kita memberikan pelayanan yang terbaik kepada konsumen kita. Manfaat yang kedua adalah manfaat ekonomis. Setelah mampu mempertahankan dan menjaga kepuasan pelanggan yang membeli di toko retail kita, hal tersebut dapat memberikan manfaat ekonomis, yaitu barang-barang laku terjual dan usaha retail mendapatkan untung yang banyak. Itu tadi sudah kita bahas bahwa secara pendapatan dan manfaat ekonomis, kita juga bisa memutar barang-barang yang kita jual di toko kita, sehingga barang-barang yang kita jual tetap fresh, yang baru, tidak ada yang expire. Ya, itu secara ekonomisnya. Kunci sukses bisnis retail di masa depan. Kunci sukses sebuah bisnis retail dapat terdapat beberapa hal, yaitu sebagai berikut. 1. Kepuasan pelanggan merupakan strategis bisnis jangka panjang. Membangun dan memperoleh reputasi bagus dalam produk yang dijual akan membuat pelanggan bertahan. Jadi kepuasan pelanggan itu merupakan kunci sukses dari sebuah toko. Tanpa kepuasan pelanggan, toko kita akan mengalami kegagalan dan kegagalan. Tapi ketika konsumen kita merasa dipuaskan, merasa mendapatkan fasilitas yang mereka inginkan, mereka akan tetap datang berbelanja di toko kita. Yang berikutnya adalah kepuasan pelanggan merupakan indikator kesuksesan bisnis di masa depan yang mengukur kecenderungan reaksi pelanggan terhadap usaha retail di masa yang akan datang. Jadi kepuasan itu merupakan indikator kesuksesan. Tanpa kepuasan pelanggan, kita tidak disebut sukses. Oleh karena itu, kita harus berjuang dan berupaya bekerja keras bagaimana pelanggan kita itu merasa dipuaskan. Dan yang ketiga, program kepuasan pelanggan relatif mahal dan hanya mendatangkan laba jangka panjang dan relatif lama. Untuk memuaskan pelanggan itu tidak mudah. Ada banyak saingan, ada banyak biaya yang dibutuhkan. Dibutuhkan proses yang sangat lama dan mahal. Tetapi kita juga akan mendapatkan keuntungan mungkin di jangka panjang dan di waktu yang lama. Oleh karena itu kita tidak perlu namanya menyerah dalam setiap usaha yang kita lakukan. Yang terakhir adalah menarik dan mempertahankan pelanggan dengan pelayanan berkualitas. Terdapat banyak cara yang bisa diterapkan untuk menarik dan mempertahankan pelanggan. Berikut ini diuraikan beberapa cara menarik dan mempertahankan pelanggan di toko retail. Yang pertama, bentuk pelayanan penjualan eceran. Ada 3 bentuk pelayanan di eceran. Yang pertama, pelayanan sebelum pembelian. Pelayanan sebelum pembelian ini adalah berupa perhatian, berupa pendekatan, dan perkataan kita kepada calon konsumen. Kita akan memberikan sepenuhnya, jangan pernah mengabaikan sekecil apapun konsumen yang datang kepada kita, dan sesederhana apapun penampilannya, tetaplah kita menghargai mereka, bahwa mereka itu adalah aset daripada sebuah perusahaan. Dan yang kedua adalah pelayanan setelah penjualan. Setelah kita melayani di pertama sebelum terjadi proses pembelian, kita juga akan melayani mereka selama proses penjualan, yaitu memberikan bantuan, menyediakan troli, membungkus produk yang mereka beli, dan
memberikan pelayanan yang lain, bisa misalnya pengiriman dengan cara COD dan sebagainya. Dan pelayanan tambahan setelah terjadi proses penjualan, pelayanan yang kita berikan itu adalah mengecek ulang produk yang mereka beli, memberikan informasi umum, parkir cuma-cuma, sediakan restoran, sediakan bengkel, kita mendekorasi interior, memberikan kredit, dan tempat penitipan bayi. Dan ada banyak lagi pelayanan-pelayanan kita berikan, misalnya servis gratis, ya pemasangan gratis, dan pengantaran barang secara gratis. Dan yang kedua, memuaskan konsumen dengan pelayanan yang baik. Pelayanan merupakan sebuah kegiatan yang ditawarkan kepada konsumen atau pelanggan yang dilayani, yang bersifat tidak berwujud dan tidak dapat dimiliki. Pelayanan pada pelanggan memiliki karakteristik diantaranya pelayanan bersifat tidak dapat diraba, terdiri atas tindakan nyata, dan pelayanan terjadi dalam waktu dan tempat yang bersamaan. Ketiga karakteristik dalam pelayanan tersebut bisa menjadi dasar pemberian pelayanan terbaik di dalam toko retail. Jadi inilah pelajaran kita hari ini, bagaimana caranya kita bisa mempertahankan pelanggan kita. Jangan sampai pelanggan kita pergi ke toko yang lain. Tetaplah kita memberikan dan mencurahkan perhatian kita sepenuhnya kepada pelanggan kita. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Sekarang masa pandemi sudah memasuki bulan yang ke-9 dan sebentar lagi akan berakhir. Kita minggu depan akan melaksanakan UTS. Saran saya, tetaplah tinggal di rumah, jangan bepergian kalau itu tidak perlu dan penting. Gunakanlah selalu masker, gunakan sanitizer, cuci tangan, dan jaga jarak. Bahwa senyatanya pandemi ini masih tetap berada di sekitar kita. Tetaplah kita berupaya menjaga diri masing-masing. Dan belajarlah materi-materi yang disampaikan. Kamu boleh membuka, mendownload buku-buku di internet sebagai bahan referensi kamu. Minggu depan kita akan melaksanakan UTS. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat siang.